Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Falevi dari kelas praktikum B dengan NIM 3050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK 4S TFA RN. Ini adalah praktikum dasar sistem kontrol menggunakan hardware, teman-teman. Bisa kita lihat. Oke, ini dasar teorinya adalah control on off. Dari control on off pertama itu adalah metode paling sederhana pada sistem kontrol. Cara kerjanya hanya memiliki dua kondisi, yaitu on atau menyala dan off. Nah, ini kondisi on adalah ketika suhu di bawah batas bawah, lalu yang off ini jika suhu melewati batas atas. Histeresis atau lebar setelan, jarak antara batas bawah dan batas atas. Tujuannya agar sistem tidak sering switching terlalu cepat di sekitar set point. Jika histeresis terlalu kecil, maka suhu stabil tapi relay cepat rusak karena sering on off. Jika histeresis terlalu besar, switching lebih jarang tapi suhu berosilasi lebih lebar atau lebih lama. Lalu ilustrasi dan contoh aplikasi on off. Contoh cara kerjanya adalah set point suhu misalnya 60 derajat, batas bawahnya 58, relaynya on. Batas atasnya 62 derajat, nah dia akan relay akan off. Lalu aplikasi umumnya adalah kompresor pada kulkas, sistem pemanas sederhana, oven rumah tangga, dan setrika otomatis. Jadi ketika suhu melewati batas bawah itu 58, bisa kita setting ke 50. Ketika suhu sudah naik di atas 50, tentunya dia akan mati, otomatis mati agar faktor safety, mungkin karena sini ada setrika otomatis. Itu bisa jadi kalau di atas itu kan nanti gosong cepat kebakar pakaian. Jadi misal sudah suhunya lebih dari itu, dia akan otomatis mati. Lalu ketika turun terus ke 5, misalnya dari 60 6 ke 64. Nah pas naik ke 61 itu dia mati. Nah, tapi dia akan tetap naik dulu, terlebih dahulu naik dikit, lalu turun secara perlahan, lalu dia akan menyala sekitar di suhu 58 atau 59 tergantung histeresis yang kita setting. Nah, ini kontrol ini cocok untuk proses yang lambat, tidak butuh posisi tinggi, dan aktuator berbasis relay. Nah, ini perangkat dan komponen yang digunakan. Ini Autonix adalah sebagai temperature controller. Nah, keterangan ini dapat bekerja secara manual atau otomatis, melengkapi fitur auto toning. Nah, thermocouple tipe K ini adalah dan lampu pijar sebagai elemen pemanas aktuator. Nah, ini adalah permasalahan pada control on off. Ini ada masalah juga, itu chatter, itu switching terlalu cepat di sekitar satu titik karena histeresis terlalu sempit. Nah, mengakibatkan relay cepat aus, dan juga lampu akan cepat rusak ya karena sering menyala dan mati. Lalu hunting adalah osilasi naik turun di sekitar set point akibat efek tunda atau delay pemanas terjadi jika sistem lambat atau pemanas terlalu kuat. Solusinya gunakan lebar histeresis yang cukup besar untuk menghindari chatter dan hunting. Nah, ini teori kontrol untuk PID, yaitu time proportional, dan ada contohnya nanti saya jelaskan. Kontrol PID sini ada proporsional integral derivatif, bekerja dengan mengatur rasio on off atau duty cycle berdasarkan besar kesalahan defisi suhu aktual PV dan suhu target atau SV. Karena output TK ini berupa relay, maka sinyal kontrol dikirim dalam bentuk pulsa on dan off yang sangat cepat. Dengan frekuensi yang cukup tinggi, perilaku sistem menjadi mendekati kontrol kontinuitas. Zona kontrol adalah di bawah proportional band selalu on, di atas proportional band selalu off. Di dalam band on off sesuai error. Nah, ini contoh sinyal PID dan time proportional ini pertama nih. Misal siklus kontrol berdurasi 1 detik. Saat suhu jauh di bawah set point on sama dengan 0,9 detik off, lalu off-nya itu 0,1. Saat mendekati set point on 0,6, lalu off-nya 0,4. Ketika tepat di set point on sama dengan off itu 0,5 detik. Hasilnya offset lebih kecil daripada kontrol on off biasa, suhu lebih stabil dan mencapai titik setel atau set point. Sistem lebih efisien karena energi tidak terbuang akibat switching yang kasar atau lambat. Nah, analisis kinerja sistem. Dua parameter utama yang diamati adalah overshoot, selisih maksimum antara suhu dan puncak set point. Nah, yang tiga menunjukkan beberapa berlebih sistem merespon dalam waktu tunak atau TS, waktu yang dibutuhkan hingga sistem mencapai stabil di sekitar set point. Semakin kecil semakin
cepat respon sistem. Kontrol PID biasanya menghasilkan overshoot lebih kecil dan lebih pendek dibanding kontrol on off. Jadi secara keseluruhan PID itu lebih bagus untuk digunakan. Nah, ini sebenarnya kontrol on off mudah dan murah, cocok untuk proses sederhana tapi kurang presisi. Nah, kontrol PID memberikan respon lebih halus, stabil, dan efisien. Autonic TK4S ini mendukung kedua mode sehingga fleksibel untuk berbagai jenis sistem. Pemahaman tentang histeresis, overshoot, dan waktu tunak sangat penting dalam menganalisis kinerja sistem kontrol suhu. Oke, untuk penjelasan materinya cukup sampai situ. Sekarang kita akan bahas tentang apa saja yang didapat dari praktikum kemarin. Pertama adalah ini. Ini adalah untuk wiring dari Autonix TK4S ini. Ini adalah saya untuk wiringnya. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Nah, sudah. Lalu untuk hasilnya adalah sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah rangkaiannya. Sekarang kita lanjut ke ini modul ya. Nah, ini modulnya sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN. Ini adalah tujuannya. Oke, kita langsung ke langkah-langkahnya. Ini rangkaiannya. Nah, ini deh. Hubungkan kabel Autonix pada stop kontak, kemudian tekan tombol switch on, tekan tombol switch on pada power. Nah, ini dia. Tekan tombol mode, jadi ditekan tombol modenya. Nah, untuk cari part 1, kita pencet lagi modenya. Pencet tombol atas agar berubah menjadi part 3. Lalu tekan modenya lagi. Nah, kita ubah saat di part 3 kita pencet tombol mode agar muncul seperti ini. Nah, kita ubah ke dari INTH menjadi TCC.H. Kemudian tombol mode biar balik lagi ke indikator, lalu kita tekan lagi biar masuk ke part 2. Kita pencet tombol atas bawah lalu ke part 2. Ketika sudah part 2 kita pencet lagi. Nah, ini sudah ada nih. Lalu kita atas bawahin biar mengatur nilainya jadi 0,02. Nah, lalu tekan tombol mode selama detik lagi agar ke save lagi, agar balik ke indikator sebelumnya. Lalu masuk part 5 seperti tadi sama caranya. Nah, atur user level menjadi STND ini. Nah, ini untuk PID ini yang on off. Setelah itu tekan tombol detik lagi agar balik ke indikator sebelumnya dan save-nya. Lalu cek tombol mode lagi untuk balik ke awal. Sebentar, saya ada video lagi. Di mana itu sebentar ya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk datasheet dari TK4S, karena kita menggunakan Autonix yang TK4S, ini kita lihat datasheetnya. Ini terdapat digital input, non kontak dan kontak input. Teman-teman, ini spesifiknya untuk model TK4S atau ini mereknya Autonix. Diagram ini menunjukkan kabel, cara menghubungkan kabelnya, lalu sensor dan output control dan alarm ke perangkat ini. Lalu biasanya nih fungsinya itu untuk tempat masuknya tegangan listrik dan menyalakan alat teman-teman. Spesifikasinya kita bisa lihat sini ya. Untuk AC ini 100 sampai 240 VAC atau menggunakan frekuensi 50 sampai 60 Hz 8 volt ampere. Lalu terdapat ini teman-teman 24 VAC atau 50 atau 60 Hz juga. Ini AC low voltage VAC ini. Lalu DC 24 sampai 48 VDC teman-teman. Lalu ada input sensor atau sensor masukannya terminal 10, 11 dan 12. Nah, ya teman-teman kita bisa lihat sini rangkaiannya. Ini RTD atau resistance temperature detector menggunakan 3 kabel hubungkan ke terminal 10, 11 dan 12. Lalu TC atau thermocouple menggunakan 2 kabel hubungan ke positif itu di plus
ke terminal 10 dan negatifnya di terminal 12 teman-teman. Lalu output kontrol utamanya ini di out 1 dan out 2. Out 1 nih terminal 3 dan 4 ini tergantung pada tipe model yang kita beli atau yang kita punya. Tapi ini kan relay kontaknya sektor mekanik ya, maksimal 3 ampere 250 VAC. Lalu ada SSR yaitu solid state relay atau output tegangan 11 VDC untuk memicu SSR eksternal, atau lihat kabel di lingkaran atas ya teman-teman. Nah, lalu out 2 itu di terminal 13 dan 14 ya teman-teman ya. Output ini tuh digunanya buat relay atau SSR atau arus sesuai tabel di kanan kabar bawah ini teman-teman. Nah, 13 dan 14. Lalu output alarmnya di 789 kita nggak pakai teman-teman. Lalu output digital di D1 dan D2, dan komunikasi RS485 di terminal 15 dan 16 teman-teman. Oke, jadi ini pasang ke listrik fase ke PLN 5 dan 6. Lalu pasang sensor suhunya di 10, 11, 12. Lalu pasang heater di atau kontaktor di 3 dan 4 teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk laporan sementara dari kelompok 3. Bisa kita lihat di sini. Data yang ini on off terlebih dahulu. Data yang diambil cukup banyak karena kita menggunakan waktu 180 detik atau 3 menit untuk mengambil data suhu-suhu ini. Nah, ini untuk grafik-grafiknya yang telah kita dapatkan dari tabel-tabel ini. Nah, dia akan dari grafik pertama aja kita lihat. Dia itu naik terus menerus, lalu ketika di sini grafiknya sudah mulai mengalami kenaikan yang cukup menurun, kenaikannya cukup lambat dibanding dengan awal-awal yang sangat cepat karena lampu masih menyala. Ini dia naiknya pelan karena sudah mencapai set point, tetapi karena masih ada beberapa panas yang ditinggalkan oleh listrik, jadi dia itu masih panas lalu akan naik. Nah, karena memang itunya sangat kecil waktu itunya, dia akan datar seperti ini, tidak akan turun. Nah, untuk grafik kedua dia sedikit turun pada waktu akhir, dan yang ketiga dia juga turun, lumayan turun. Nah, yang keempat dia turunnya sedikit. Lalu yang ini dia akan naik secara perlahan-perlahan. Ini dia naik berosilasi langsung datar lagi, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat yang ini wiring sudah. Nah, untuk yang ini, nah ini adalah cara-caranya tadi nih. Sebentar ya, kita review dulu. Ini part 3, kita lihat mode. Nah, dia akan masuk ke INT ini. Kita ubah atas bawah di sini mode. Nah, cari ke sebentar. Sesuai mode tadi arahannya. Nah, ini on off, sudah benar on off. Nah, kita balik ke part 3 tadi kita dengan menekan tombol mode selama 2 detik agar balik ke mode indikator sebelumnya, itu part 3 memilih par-parnya ini. Nah, part ini kita masuk ke part 5, kita setting ke user yang standar. Caranya kita jika ingin mengubah yang atas kita pencet mode, jika ingin mengubah yang bawah cukup dengan menekan tombol ini yang atas dan bawah. Nah, kalau kita tekan tombol mode sekali, dia akan mengubah. Tadi kan user. Nah, ini beda-beda LC3. Nah, itu buat PID tadi user. Ini standar sudah ya. Nah, lalu kita tekan. Nah, dia balik ke indikator awal yang sangat awal mula. Nah, sebentar. Nah, lalu kita setting set point-nya di mana? Itu atau point variable. Nah, ini SV-nya itu set point yang kita inginkan di mana. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita akan melihat video yang ini. Nah, ini adalah sebentar. Set note ya. Nah, ini adalah cara kerjanya nanti nih. Pertama tuh kita kan lampu tidak mungkin, kita kan akan start di 30 derajat karena suhu ruangan yang tidak mendukung, karena suhunya kita jauh dari AC juga. Jadi kita harus menurunkan suhu agar start dari 30.
Jadi kita harus mendinginkannya dengan cara air, itu mengelap mendinginkan sensor dengan cara menempelkan kanebo atau kain basah di sensornya itu. Nah, kita dinginkan hingga 30 derajat, lalu ketika sudah 30 derajat, kita akan mulai menyalakan lampunya atau menyalakan power agar lampu menyala. Nah, LED secara perlahan dia akan naik terus menerus karena lampu juga ditutup oleh cup untuk minum. Dia akan naik terus menerus 43 sini. Nah, ini juga 43 dia akan terus menerus 43 hingga nanti akan mati dan mulai turun lagi. Nah, untuk PID sebentar tadi mana? Nah, PID juga rangkaiannya sama, tapi bedanya hanya ini. Kita set value-nya 40 derajat tadi sama. Nah, kita mengubah, jadi kan kita masuk ke mode par 3. Lalu akan ada ini. Kita awal kan saat mencoba menekan mode pada par 3 kan akan muncul INT. Nah, kita ubah menjadi, kita atas bawah menjadi PID yang bawahnya ini. Nah, jika sudah, tekan tombol mode untuk mengatur heating control time atau H yang menjadi 5,0 di parameter 3. Sama seperti tadi masih di parameter 3. Kita pencet mode lagi agar berubah menjadi ini, heating control time. Kemudian ini, nah masuk ke par 2. Kita masuk ke par 2 setelah tadi kita back dulu, tekan tombol mode 2 detik. Ketika keluar, balik ke mode par-parnya. Untuk memilih par, kita ubah ke par 2. Lalu tekan lagi mode par 2 nya, tekan selama 2 detik. Ketika sudah, kita cari pencet mode lagi agar muncul ini HP. Nah, ini adalah proporsional ya. Nah, kita ubah sesuai yang kita mau. Sini ada contohnya 15. Nah, user juga standar sudah kan, tadi sudah sama. Nah, ini tugasnya sama. Kita mengukur data selama 180 detik atau 3 menit. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini juga untuk laporan sementara dari PID. Nah, ini untuk tabel PID dia naik terus. Nah, bisa dibilang ini cukup lumayan untuk praktikumnya. Ini juga datanya sangat banyak, jika ingin dilihat silakan. Nah, seperti ini, waktunya sangat banyak. Oke, lalu kita lihat apa lagi yang perlu dibahas. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Kita masih praktikum, ini pertama kali kita praktikum hardware di mata kuliah dasar sistem kontrol ini. Karena mungkin kita ini masih banyak yang salah, atau misalnya ada koreksi yang bisa teman-teman sarankan, silakan komen di kolom komentar. Nggak, tidak apa-apa, soalnya saya juga belajar. Kalau kalian juga belajar, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan dan saling mengajarkan lah, memberitahu. Jadi agar kita sama-sama dapat ilmu. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya saya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.